Halo Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Manfaatkan libur Natal dan Tahun Baru dengan rekreasi bersama keluarga, lokasi wisata diserbu pengunjung. Diduga terdampak bencana di sejumlah daerah dan berita bohong, lokasi wisata Pantai Pangandaran sepi pengunjung. Ratusan rumah di pesisir pantai utara Karawang terendam banjir rob akibat pasang air laut. Sebagian warga memanfaatkan liburan Natal dan Tahun Baru dengan rekreasi ke berbagai lokasi wisata bersama keluarga. Mereka menyerbu lokasi wisata untuk sejenak lepas dari rutinitas pekerjaan dan mencari kesenangan. Warga berbondong-bondong menyerbu berbagai lokasi wisata untuk mengisi waktu liburan Natal dan Tahun Baru. Salah satu objek wisata yang jadi sasaran adalah kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Salah satunya Lux Gravity. Di sini pengunjung akan merasakan sensasi berseluncur di atas ketinggian kawasan Lembang dengan pemandangan gunung dengan mengendarai kendaraan roda 3 mirip go-kart. Namun bergerak tanpa mesin, melainkan dengan memanfaatkan gravitasi. Pengunjung bisa meluncur dengan kecepatan di atas 40 km per jam dengan kontur jalan menurun dan berkelok sejauh 1,5 km. Tentu bakal menegangkan dan mengesankan. Pengelola tempat wisata juga menyiapkan faktor keselamatan termasuk alat pelindung kepala. Saat libur seperti sekarang ini, jumlah pengunjung setiap hari rata-rata hingga 500 orang. Sebagian besar berasal dari luar kota Bandung, seperti Jakarta, Bogor, hingga Sumatera. Tiket masuk sebesar Rp60.000 untuk satu kali putaran membuat pengunjung banyak yang ketagihan untuk menjajal wisata ekstrim pertama di Jawa Barat ini. Dengan tajam itu udah bingung gitu, kayak panik kadang-kadang harus kayak gimana, takutnya malah jadi jatuh kan. Tapi seru sih, seru banget jalannya. Ini Bandung baru pertama kali? Iya, aku baru pertama kali juga ini sama saudara-saudara, sama suami, sama dari ayah mana? Dari Jakarta. Dari Jakarta. Iya. Dari minggu-minggu ini peningkatan sudah mulai jelas terlihat ya. Sementara kita terbuka sampai nanti tidak ada libur sampai 2 minggu ke depan. Sehari berapa pengunjung dan tiket yang terjual? Untuk saat ini dari 300 sampai 500 pengunjung, bahkan bisa sampai lebih ya. Objek wisata lain yang ramai dikunjungi adalah Rainbow Slide atau perosotan dengan memiliki panjang sekitar 300 meter. Di sini pengunjung harus antre membeli tiket seharga Rp25.000. Rasa penasaran dan uji adrenalin pengunjung akan terbayar setelah menjajal perosotan terpanjang di Jawa Barat ini. Apalagi sambil meluncur, pengunjung bisa menikmati hawa sejuk Lembang dan indahnya Gunung Tangkuban Perahu. Tak hanya orang dewasa, anak-anak pun tidak sedikit yang menjajal wahana ekstrem ini. Juga untuk melatih keberaniannya, kemudian bisa menikmati permainan, jadi berani. Mereka juga mencoba seluncuran yang agak lebih tinggi dibandingkan di tempat-tempat permainan yang lain. Bu, untuk Saya seneng banget, terus seru. adrenalinnya apa itu? Takut nggak awalnya? Nggak. Wah. Tantangannya apa tadi? Ini baru pertama kali naik ke sini. Berapa menit tadi? 2 menit. Masih mau lagi? 2 tahun pasca dilanda COVID-19, pada momen masa libur akhir tahun inilah jumlah pengunjung di sejumlah objek wisata kembali membludak. Apalagi pada libur akhir tahun ini sudah tidak ada lagi pembatasan jumlah pengunjung karena angka COVID-19 yang sudah jauh menurun. Tidak hanya Bandung Barat, sejumlah lokasi wisata di Purwakarta juga ramai dikunjungi warga. Salah satunya adalah Taman Cikau Park di Kecamatan Jatiluhur, sebuah tempat wisata alam yang menawarkan ragam wahana dan permainan air. Kehadiran dinosaurus yang berjalan-jalan di sepanjang taman menambah kemeriahan dan mengundang para pengunjung di Taman Cikau Park Purwakarta untuk berfoto. Pengunjung bisa menikmati berbagai destinasi wisata air dengan berenang di kolam dangkal dan luas atau bermain di sana pasir buatan di dekat kolam.
Emang sengaja datang sini? Iya. Kenapa milih wisatanya di sini teh? Gak tahu karena bagus aja gitu. Terus hasilnya gimana? Seneng nggak? Seneng. Ini barang keluarga berarti? Iya benar. Situasinya Ada peningkatan dari tahun sebelumnya, sudah banyak pengunjung yang datang lagi, tapi tetap untuk penerapan COVID tetap kita jalani dengan sebagaimana mestinya peraturan dari daerah. sampai hari ini sudah berapa banyak ribu orang yang datang sini? Kalau untuk sehari ini kurang lebih baru 500-an karena juga masih pagi, mungkin kurang lebih di 1000 untuk hari ini. Target pengunjung untuk tahun baru sendiri berapa banyak? Untuk tahun baru ya saya inginnya dengan sudah longgarnya COVID ini, dengan banyak kebijakan yang sudah diterapkan oleh pemerintah, saya pengennya sih lebih dari tahun kemarin. Seperti itu. Diperkirakan jumlah wisatawan bakal terus bertambah hingga mencapai puncaknya pada momen pergantian tahun nanti. Muhammad Abbas dan Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat dan Purwakarta. Antusiasme warga untuk memanfaatkan libur Natal dan Tahun Baru tak terpengaruh dengan turunnya hujan disertai tiupan angin kencang. Mereka tetap saja mengunjungi salah satu ikon wisata di Jawa Barat, yaitu Gunung Tangkuban Perahu. Salah satu objek wisata yang diserbu ribuan pengunjung bertepatan dengan libur Natal dan Tahun Baru adalah Taman Wisata Alam Gunung Tangkuban Perahu di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Objek wisata yang menawarkan kawah di puncak gunung serta pemandangan dan sejuknya hawa dingin Lembang ini dipadati ribuan pengunjung sejak pagi hari. Meski sempat diguyur hujan dan angin kencang, namun tidak menyurutkan masyarakat terutama dari luar kota untuk berlibur di salah satu objek wisata di kawasan Bandung Utara ini. Mereka membawa anggota keluarga untuk seperti Kawah Ratu atau Kawah Domas yang tepat berada di atas puncak gunung. Di tempat ini pengunjung bisa melihat secara langsung kawah gunung begitu berada di parkiran kendaraan. Hanya perlu berjalan kaki sekitar 20 meter dari parkiran mobil, pengunjung bisa memanfaatkan momen foto bersama anggota keluarga. Saat libur panjang Natal dan Tahun Baru seperti saat ini, jumlah pengunjung memang membludak. Sejak memasuki masa libur panjang akhir tahun, tercatat sudah ada 10.000 pengunjung datang ke tempat ini. Mereka datang tidak hanya dari Bandung Raya, namun juga berasal dari luar kota seperti Jakarta, Tangerang, Bogor, bahkan Kota Medan dan beberapa kota lain di luar Pulau Jawa. Cukup worth it untuk selfie di sini. Belum udaranya sejuk, cuacanya dingin lagi. Bisa melihat apa aja Bu di sini Bu? Ada kawah atau apa di sini Bu? Di sini ada Kawah Ratu namanya kalau nggak salah. Terus bisa selfie masih banyak pohon-pohon. Jadi bisa melihat langsung kawah ya dari area parkiran Bu ya? Iya bisa dari area parkiran di atas. Belum rame itu, belum rame. Kenapa Ya, Pak? mungkin lah ke depannya tahun baru, mungkin kalau tahun baru pasti ramenya. Kenapa Pak belum ramai? Apa faktor cuaca atau memang Cuaca sini. Oh gitu. Faktor cuaca kalau di gunung ya faktornya faktor cuaca. Tapi kalau pengunjung memang sudah ramai Pak dari kemarin Pak, sudah Kalau kelihatan. pengunjung dari minggu kemarin juga udah rame. Dibandingkan Dari libur minggu tahun lalu ya Pak ya? Iya betul. Kalau pengunjung, alhamdulillah. Apalagi ini kan liburan sekolah. Objek wisata alam terbuka memang masih menjadi favorit warga untuk berlibur di kawasan wisata Lembang. Selain Gunung Tangkuban Perahu, beberapa objek wisata alam terbuka seperti farmhouse, floating market, dan The Great Asia Afrika juga diserbu ribuan pengunjung. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat. Ya, memasuki libur sekolah akhir tahun dan libur Nataru, objek wisata Taman Satwa Cikembulan di Kabupaten Garut juga ramai pengunjung. Wahana burung cantik menjadi idaman pengunjung. Tak hanya bisa memegang dan memberi makan, pengunjung juga bisa berfoto dengan burung cantik beragam jenis yang ada di tempat ini. Mengawali libur sekolah di penghujung tahun 2022, libur Natal dan Tahun Baru, sejumlah objek wisata di Kabupaten Garut mulai dipadati pengunjung. Salah satunya objek wisata Taman Satwa Cikembulan yang berlokasi di Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut.
Objek wisata ramah anak ini hingga kini masih menjadi alternatif pilihan bagi keluarga untuk berwisata sambil memberikan edukasi seputar satwa kepada si buah hati. Tidak heran Taman Satwa Cikembulan menjadi primadona bagi wisatawan, baik lokal maupun regional. Ratusan ekor satwa yang ada di sini, mulai dari singa Afrika, buaya hingga beragam jenis burung. Nah, bicara soal burung, ada yang menarik loh. Saat datang ke wisata Cikembulan, pengunjung akan diajak berinteraksi langsung dengan satwa ini. Dan ini dia wahana selfie dengan burung cantik. Ada jenis burung makau, nuri, kakatua, dan burung lainnya yang tentunya aman saat diajak berinteraksi. Burung-burung ini sudah melalui tahap pelatihan sehingga biasa dan akrab dengan manusia. Selain menyentuh burung dan memberikan pakan, pengunjung bisa meletakkan burung di atas lengan atau pundak untuk berfoto selfie. Namun untuk menjaga agar burung tidak stres, spot selfie bersama dengan burung ini waktunya dibatasi, hanya 2 jam dalam sehari. Berfoto sama apa, Bu? Sama ketua itu kan? Sama burung ya? Iya sama burung. Foto langsung ya? Nah ini udah berapa kali Bu foto kesini Bu? Pertama kali ya. Pertama kali ya. Spotnya gimana Bu barusan? Bagus nggak? Iya bagus sih. Bagus ya, bisa bersentuhan langsung gitu. Kalau kesini liburan, manfaatin libur apa Bu? Libur tahun baru. Gitu. Ya, Sama siapa? ini keluarga suami. Oh, banyakan ya? Iya banyakan. Cuma ini lagi keluar. Tadi keliling-keliling lihat apa aja Bu di sini? Baru kesini dari tadi Oh, ke baru Jebo, ya? kesini langsung. Tapi kelihatan banyak juga hewannya. Kalau setiap tahun selalu ada peningkatan dari jumlah pengunjung ke Taman Satwa Cikembulan. Ada yang terbaru nggak Pak yang mungkin sekarang disuguhkan ke ini gitu? Ya kalau untuk fasilitas masih tetap sama, tapi ada beberapa spot-spot foto yang bisa dimanfaatkan oleh pengunjung dan ada beberapa juga spot interaksi dengan binatang. Pak, satu lagi nih. Sekarang kan memang musim cuaca yang belum menentu ya. Nah, artinya masih disebutkan cuaca ekstrim. Nah ini untuk menjaga kesehatan ternak, terutama yang ada di dalam sini gimana Pak? Karena kan rentan penyakit misalkan ketika hujan atau apa. Baik, kalau untuk dari tim medis kami sendiri juga tetap melakukan pengecekan, tetap juga memberikan vitamin untuk satwa-satwa yang ada di Taman Satwa Cikembulan. Di awal masa liburan ini peningkatan jumlah pengunjung sudah mulai terlihat dibandingkan dengan hari libur biasa. Jumlah pengunjung meningkat 60%. Mereka berasal dari Garut serta seputaran Priangan Timur dan Bandung. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut. Di saat berbagai lokasi wisata diserbu warga yang mengisi libur panjang, lokasi wisata Pantai Pangandaran justru sepi. Banyaknya bencana dan berita hoax diduga membuat warga takut mengunjungi Pantai Pangandaran. Objek wisata Pantai Pangandaran yang biasanya dipenuhi oleh wisatawan dari berbagai daerah saat ini kondisinya sepi. Meski ada sejumlah wisatawan yang bermain di pantai, tapi bila dibandingkan dengan hari libur lainnya, kondisi saat ini jauh menurun. Kenyataan ini dirasakan pelaku wisata yaitu penyedia perahu pesiar. Jika biasanya sehari bisa 7 kali membawa penumpang, namun saat ini belum ada satupun alias masih nol. Menurutnya ada bencana ditambah adanya berita hoaks membuat wisatawan takut pergi ke pantai. Bahkan tidak sedikit wisatawan yang membatalkan liburan ke Pangandaran karena khawatir akan adanya bencana tsunami. Kalaupun datang, mereka memilih tidak menginap dan langsung pulang setelah berlibur di pantai. Ini Bapak sebagai apa di sini Pak? Nelayan sama pesiar Pak. Oh pesiar ya, yang nganterin wisatawan ya Pak ya? Pakai perahu. Gimana kondisi saat ini Pak? Dengan liburan-liburan yang biasanya seperti apa Pak? Sangat jauh Pak. Kondisinya kalau sekarang dengan yang dulu-dulu. Menurun Pak. Kenapa ini Pak? Kira-kira Pak? Ya kurang tahu itu. Mungkin banyak faktor Pak lah. Ya mungkin salah satunya bencana-bencana di Indonesia. Yang kedua mungkin juga negara kita ada dengar katanya agak resesi. Saya sih nggak tahu orang kecil ini. Cuman imbasnya yang jelas buat wisata, untuk pariwisata jauh menurun ya Pak ya? Untuk hari-hari biasa aja patokannya kita ya seperti kuliah hari. Cuma kalau sekarang kan jarang Pak. Jarang narik Pak. Jarang narik Pak ya? Kosong. Oh gitu ya.
Kalau hari libur biasa Pak? Kalau hari libur bisa berapa kali narik? 5, 6 sampai 7 kali lah. Kalau sekarang justru sepi ya Pak ya? Sama sekali. Aduh. Bisa 0 rupiah sering-seringnya. Ini juga karena mungkin faktor ini ya Pak ya, adanya isu-isu akan terjadi bencana ya Pak ya? Banyak sekali itu faktor isu yang paling mempengaruhi. Tapi sebenarnya seperti apa Pak kondisi Pangandaran Pak? Aman atau seperti apa Pak? Alhamdulillah sih Pak, bisa dilihat Pak. Situasinya. Sampai sekarang sih aman-aman aja. Oke, sama siapa aja kesini Pak? Keluarga aja. Keluarga. Pak, Bapak ini kan beberapa kali dijabat ada gempa gitu ya. Di Cianjur, di Garut, di Pangandaran juga. Khawatir nggak Pak liburan ke sini Pak, ke pantai ini Pak? Emang khawatir sih khawatir. Terus? Ya gimana ya bawa anak-anak aja. Anak-anak aja ya. Suruh hati-hati jangan Ke jauh gitu ya Pak ya. Tapi aman nih Pak ya di sini Pak? Insya Allah aman. Insya Allah. Insya Allah aman ya. Iya. Oke siap. Nginep di sini Pak? Enggak. Pulang pergi? PP. Oke. Sejauh ini pihak pemerintah daerah sudah berusaha untuk meyakinkan wisatawan bahwa mereka telah mengantisipasi segala kemungkinan jika terjadi bencana. Radar bencana, jalan evakuasi atau titik kumpul sudah disiapkan sehingga tidak perlu khawatir jika tiba-tiba terjadi bencana. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Pangandaran.